Oke, hari ini saya akan unboxing ada aksesoris baru untuk PLTS Powerwall. Jadi ini paketannya yang udah saya buka barusan. Oke, ini. Nah, ini dia. Saya memesan ada baterai multifunction meter, jadi untuk mengukur kapasitas baterai, ukur voltase, dan ada tampilan state of charge-nya atau SOC-nya. Dan ini adalah shunt resistor atau resistor untuk membaca ampere yang mengalir dari baterai yang kita miliki ke beban. Saya di sini order yang ukurannya 300 ampere ini ya, dan 75 mV. Ini resistornya. Kemudian ini adalah baterai meter yang tipenya PZEM 015. Ini kemasannya seperti ini, ada buku petunjuknya, dapat kabel dan unitnya. Oke, ini ada keterangannya, ada 6 pair kabel, jadi 6 piece kabel berwarna-warni. Terus dapat buku manual instruction mungkin ya, petunjuk manual lah. Ini ada petunjuk cara koneksinya, wiring diagramnya. Kemudian ini adalah unitnya. Ini adalah multifunction battery meter PZEM 015. Jadi ada banyak varian ya, 015, ada 022. Nah, di belakangnya ini bisa kita lihat multifunctional battery meter. Kemudian pemasangan soundnya nanti ada di sini. Tinggal mengikuti diagramnya ini, wiring diagramnya. Model PZEM 015. Range tegangan yang bisa diukur 0 sampai 200 volt, currentnya 0 sampai 300 ampere. Jadi karena saya menggunakan shunt resistor yang 300 ampere, alat ini bisa digunakan juga untuk mengukur arus hingga 300 ampere. Di depannya tampilannya cuman ini, dan ada satu tombol untuk setting dan lain sebagainya kalau tidak salah. Nah, untuk kabelnya, jadi ujungnya sudah dirapikan dengan timah. Jadi karena di sini ada 6 slot yang bisa dipasangkan dengan kabel, makanya ini kabelnya bonusnya ada 6. Jadi kabel-kabel ini hanya untuk mengaktifkan multifungsi meternya, sedangkan nanti yang dari baterai ke beban itu menggunakan kabel yang ukurannya besar ya, seperti ini di sini. Ini baterainya. Jadi ukurannya yang lebih besar ini yang menuju ke beban. Oke, ini untuk power supply eksternal. Jika baterai yang kita gunakan di bawah 8 volt. Kalau lebih dari 8 volt berarti gunakan yang ini. Ada plus dan minus. Dapat kabel 6 piece, warnanya kuning, hitam 2, merah 2, dan biru 1. Setelah ini kita tes alatnya untuk menyalakan baterai, untuk tes alatnya nyala atau tidak. Untuk ngetes alat ini saya membutuhkan satu baterai, jadi saya gunakan aki kering. Ini ukuran 12 volt. Kita tes dulu voltasenya 12.2324 volt. Oke, jadi yang pertama akan kita pasang jalur dari ini yang berada di konektor alat ini. Kita pasang terlebih dahulu mengikuti wiring diagram. Pertama warna merah, jadi ini ditekan ya, ditekan, nanti kemudian kabelnya kita masukkan, tekan dan masukkan kabel. Setelah itu lepas.
Ini sudah kuat. Kemudian warna hitam merah sudah, kemudian warna biru dan kuning. Jadi pemasangannya jangan asal-asalan ya, kita harus mengikuti yang udah ada di petunjuknya. Biru terlebih dahulu, oke, baru warna kuning. Ya, karena ini baterainya di angka 12 volt, jadi tidak perlu menggunakan external power supply. Misalnya kita menggunakan LiFePO atau lithium ion yang satu sel, itu kan voltasenya di bawah 8 volt. Jadi gunakanlah external power supply jika baterai yang akan kita ukur voltasenya di bawah angka 8 volt. Instalasinya saya akan gunakan kabel ini untuk ke beban. Jadi bebannya nanti saya gunakan resistor kapur dan lampu untuk peda motor ini 12 volt. Instalasi awal kita persiapkan resistor shuntnya. Ini karena bautnya kebesaran, jadi saya ganti dulu dengan yang kecil. Saya gunakan baut ukuran 10. Langkah awal, pasangkan kabel yang menuju ke resistor shunt warna biru dan warna kuning. Ini jangan sampai terbalik, jadi yang biru itu yang masih nyambung ke dengan aki atau baterai minus, sedangkan yang kuning ini setelah melewati shunt resistor yang arah ke beban, sedangkan yang plus ini jadi satu saja dari baterai menuju ke beban. Nah, seperti ini ya. Jadi yang warna biru, kabel biru ini nanti bagian ini nyambung ke baterai minus atau aki minus. Yang ini baru untuk output ke beban. Saya akan sambungkan ini untuk ke beban, untuk ke sambungan baterainya. Oke, ini sudah selesai. Jadi kita akan koneksikan. Oke, dari sini bus baterai, kemudian kita koneksikan. Oke, ini dia, unitnya sudah nyala. Jadi tampilannya seperti ini, ada voltase, kemudian ada current atau arus, kemudian power ini untuk berapa wattnya, kemudian ada energi untuk menghitung berapa watt hour energinya, kemudian ada capacity atau kapasitas baterai, external resistance, internal resistance, dan waktu yang jalan. Terus fiturnya ada SOC nya, ini di sini masih kosong, mungkin perlu disetting nanti ya. Sekarang tes dengan beban resistor, kira-kira jalan atau tidak ini currentnya. Sekarang akan kita tes untuk bebannya. Ini yang plus sudah nyala, sudah tersambung, nyala ya, 1,48. Untuk beban satu resistor ukuran 5 watt 7,5 ohm. Di sini terbaca ampernya 1,47, 17,3 watt. Jadi udah nyala ya. External resistance 7,9 ohm. Ini kapasitinya mulai bertambah dan voltasenya turun jadi 11,1, 17,2 watt, 1,47 atau 1,5 ampere ya kurang lebihnya. Kita coba lepas, 0 lagi, 0 semua. Jadi kitnya bekerja dengan baik. Sekarang tes dengan beban lampu. Nyala juga. Arusnya di sini 252 mA, 240,
Jadi lampunya kurang lebih 2,9 watt ini ya. Tes untuk pembacaan voltase 12,55 ini di angka multimeter, dan di unitnya ini angkanya 12,4, tapi ini range-nya adalah range untuk voltase yang tinggi. Kita setting di multimeter dengan satu angka di belakang koma. Ternyata sama ya, 12,4, di sini 12,4 juga. Jadi untuk pembacaan voltase ini sama. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara setting voltase, kemudian voltase maksimal, voltase minimal, dan juga cara mereset data-data yang ada di wattmeter ini. Di sini tersedia satu tombol yang bisa digunakan untuk mengatur itu semua. Caranya seperti ini. Tekan dan tahan selama 3 detik. Tekan lagi 3 detik. Nah, ini untuk set, kita tekan-tekan terus hingga angkanya sama dengan yang akan kita set. Saya akan setting di angka 14,5 untuk baterai di sistem 12 volt. 4, kita tunggu dia akan pindah. Nah, tekan terus. 14,5 ini untuk voltase tertinggi. Ini untuk pembacaan di high voltage. Jika sudah, kita pencet lagi atau tekan lagi selama 3 detik. Nah, ini sekarang adalah SOC saat baterai habis. Saya akan set di sini di angka 11. Sorry. 11. Dan ini 11 volt. 11 volt untuk baterai ini dalam kondisi habis. Kita tekan lagi selama 3 detik. Nah, sekarang SOC nya barnya ini bertambah sesuai dengan settingan yang telah kita masukkan tadi. Kemudian untuk setting arus, kemudian setting arus ini berkaitan dengan resistor, shunt resistor yang kita gunakan. Jadi bisa dipilih, caranya sama seperti tadi. Tekan dan tahan selama 3 detik. Set current, tekan lagi selama 3 detik. 300 sudah sesuai ya. Jadi bisa di set yang 50 jika resistor shuntnya 50, 200 jika resistor shuntnya 200 ampere. Karena saya gunakan 300, jadi saya set di angka 300. Tekan lagi selama 3 detik. Nah, sudah selesai. Sekarang kita set untuk menghapus kapasitas ini, kemudian waktu dan juga energi. Caranya sama, tekan 3 detik, kemudian pilih clear. Energinya 0 masih. Ini kapasitinya akan kita hapus, jadi ini kemudian tahan, tekan dan tahan selama 3 detik ya. Kapasitinya udah 0. Nah, kita tekan sekali akan mati, tekan lagi nyala. Oke. Kemudian untuk menghapus beberapa pencatatan di sini tinggal kita pilih saja. Ini capacity, ini running time, kita pencet selama 3 detik, kemudian 0 kembali. Itu untuk setting bagaimana penggunaan alat ini. Demikian untuk review alat dengan nama baterai multifunction meter.
untuk mengukur beberapa mode dari voltase, current atau arus, kemudian powernya, energi, kapasitas dari sebuah baterai, serta ada eksternal internal resisten dan lamanya waktu. Oke, alat ini nanti akan saya install di PLTS Powerwall saya, dan kemudian akan saya gunakan untuk mengukur kapasitas total dari sebuah baterai. Ikuti terus video saya selanjutnya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan alat ini. Jadi namanya adalah multifunctional battery meter dengan model PZEM 015. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.